Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelemahan kita selaku manusia, kita adalah orang yang sulit untuk menghindari tersinggung oleh orang lain. Dan mungkin juga kita adalah orang yang sering menyinggung orang lain. Apakah kita tersinggung oleh kata-kata orang, atau mungkin kita tersinggung oleh tingkah laku orang dan perbuatan orang lain, baik mereka sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga dengan tersinggungnya itu ada 4 hal minimal yang kita rasakan di hati kita. Pertama, mungkin kita merasa sedih. Yang kedua, mungkin kita merasa kecewa. Yang ketiga, mungkin kita merasa kesal. Yang keempat, mungkin kita merasa marah. Maka apabila orang tersinggung, satu di antara yang 4 ini pasti akan dirasakan oleh seseorang itu. Atau mungkin keempat-empatnya dirasakan. Dengan 4 hal ini yang muncul di hati karena kita tersinggung oleh orang lain, maka dia akan muncul dalam perbuatan. Di antara perbuatan yang akan muncul itu adalah kita akan enggan dengan saudara kita untuk bertegur sapa, saling menyapa seperti biasanya. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan itu adalah fitrah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketersinggungan kita itu yang mengakibatkan kita tidak bertegur sapa hanya dibolehkan, hanya halal selama 3 hari. La yuhallu lil muslim, tidaklah halal bagi seorang muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin, mereka tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Dalam kurun waktu 3 hari kita tidak bertegur sapa dengan orang yang menyinggung kita, maka itu masih dalam halal. Tapi masuk hari yang keempat, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut. Apakah dipertemukan di pasar, di jalan, di mana saja, lalu kita tetap bertahan tidak mau bertegur sapa. Ya. La yalin yaltakiyani fayaridu hadha wa yu'ridu hadha. Saat mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satu membuang muka, yang satu lagi membuang muka juga. Artinya memperturutkan ego masing-masing. Maka hukumnya la yuhallu, tidaklah halal. Kalau tidak halal, berarti lawan mutlak dari halal itu adalah haram. Maka hari keempat selanjutnya kita masih tetap mempertahankan tidak bertegur sapa, kita sudah melakukan yang haram. Kalau dia haram, konsekuensinya adalah dosa. Kalau dosa, konsekuensinya tentu adalah iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Wa khairuhuma, maka yang terbaik di antara mereka itu adalah alladzi yabda'us salam, yang pertama kali memecahkan kebuntuan tersebut, mencairkan suasana, adalah orang yang mau menegur saudaranya dengan ucapan salam. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengawali kembali hubungan kita yang sudah mulai renggang, ukhuwah kita yang sudah hampir mulai putus, dengan menegur saudara kita dengan ucapan salam?
Dalam hadis yang lain Rasulullah pesankan, "Awwala adullukum ala syai'in." Aku beritahukan kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah pekerjaan ringan. Fa iza fa'altumuhu, maka apabila kamu mengerjakan pekerjaan yang ringan itu, tahabbtum, maka akan muncullah di hati kamu rasa saling mencintai. Apa itu? Afsus salam, menyebarkan salam. Salam yang mana? Salam yang memang setiap hari ini kita ucapkan. Assalamualaikum. Atau lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Atau lebih lengkapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam yang kita ucapkan itu sesungguhnya ada 3 hal makna yang luar biasa terkandung saat kita mengucapkan salam itu. Pertama, kita ucapkan kepada saudara kita, Assalamualaikum. Seakan-akan kita sudah mengatakan, wahai saudaraku, ku jamin keselamatanmu, ku jamin keamananmu. Lalu saudara kita menjawab, Waalaikumsalam, aku pun akan jamin keselamatan, aku pun akan jamin keamananmu, wahai saudaraku. Coba bayangkan, seandainya di antara kita, sesama muslim sudah menjamin keamanan saudara kita, sudah menjamin keselamatan saudara kita dari gangguan orang lain, termasuk dari gangguan kita sendiri, maka insya Allah tahabbtum, akan muncullah rasa cinta di antara kita. Lalu yang kedua, warahmatullah, rahmat. Kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat itu pengertiannya ada 3. Bisa mendapat ampunan dari Allah, itu berarti dapat rahmat. Atau mendapatkan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi, berarti kita dapat rahmat. Atau yang ketiga, dikabulkan permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita dapat rahmat. Maka kita dalam berukhuwah, rahmat itu sesungguhnya kita berikan kepada saudara kita. Jadilah kita orang yang pemaaf. Maulah kita membantu kesulitan saudara-saudara kita. Nah, itulah dari buah daripada salam yang kita ucapkan itu. Lalu yang ketiga, baru kita akan mendapatkan keberkahan, berkah, wa barakatuh, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan salam yang kita ucapkan setiap hari kepada saudara kita memang bisa untuk tahabbtum, memunculkan rasa saling mencintai di antara kita. Terima kasih, mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.